Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yasir Muin. Saya adalah dosen sekaligus tutor Anda pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di video sebelumnya. Ya. Di video kali ini kita akan membahas beberapa basic widget yang dimiliki oleh Flutter. Mungkin langsung saja kita langsung masuk pada kode programnya dan kita langsung akan praktek. Oke, sekarang kita sudah masuk pada kode programnya. Ini adalah kode program yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan widget yang dimiliki oleh Flutter. Nah, sekarang saya akan hapus dulu yang di bagian body ya. Jadi di bagian body ini akan menampilkan semua yang akan ada di tampilan simulator ya. Nah, karena si Flutter ini dia menggunakan konsep parent dan child, maka kalau kita menulis seperti ini hanya menggunakan widget center, maka kita tidak bisa lagi menulis untuk komponen yang lainnya atau untuk widget lainnya. Karena si center ini hanya memiliki satu child. Maka dari itu kita harus menggunakan kolom atau row yang bisa eh, menggunakan children-nya. Yang pertama, saya akan coba menggunakan widget kolom sini. Kemudian kita akan panggil si children. Nah, kenapa kita menggunakan children? Kolom ini dia mempunyai children ya. Jadi kita bisa isi banyak data. Misalnya saja di sini saya mau isi yang pertama untuk widget teksnya, saya kasih di sini adalah tutor TU mobile. Nah, sekarang kita coba menjalankan. Kita pilih dulu. Nah, simulator. Kemudian kita coba jalankan di sini. Nah, kita pastikan dulu emulatornya sudah jalan ya. Nah, kemudian kita coba run with debugging. Oke, sambil menunggu programnya jalan, saya coba menjelaskan beberapa widget lagi. Jadi di Flutter itu ada yang namanya widget text, kemudian ada juga yang namanya widget kolom ya. Kalau kolom berarti dia nanti diletakkan secara vertikal ya. Kalau row berarti nanti komponennya itu akan diletakkan secara horizontal. Nah, kemudian ada apa saja selain teks widget teks? Nah, kita punya widget yang namanya icon misalnya. Icon di sini misalnya kita panggil icons, sorry, icons. Kemudian di sini misalnya saya coba ganti person. Nah, kalau kita lihat ini programnya sudah jalan, saya share lagi untuk emulatornya. Nah, di sini kita sudah dapat tutor TU ya. Nah, yang di bagian atasnya ini itu adalah bar yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita akan coba buat program sederhana untuk menampilkan profil ya. Nah, sekarang kita balik lagi di bagian Visual Studio Code-nya. Oke, ini kita hapus dulu. Kita mau buat profil ya. Yang pertama kita mau menggunakan icon. Ya, kita bisa menggunakan circle avatar ya. Kemudian di sini kita kasih icon saja. Sorry, icons. Kemudian kita sorry. Ini avatar ini punya children, punya child, sorry. Jadi childnya kita panggil jadi icons. Kemudian kita kasih icons person. Nah, seperti ini. Kemudian
kita kasih di bawah icon ini, kita akan kasih nama ya. Misalnya teks misalnya, widget teks, kemudian kita kasih nama misalnya Yasir Muin. Nah, ini kalau kita lihat di bagian kode programnya ini sudah tampil ya. Nah, nanti saya mau eh, icon sama nama ini nanti akan diletakkan di bagian tengah. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita balik lagi di bagian Visual Studio Code-nya. Nah, untuk eh, memindahkan teks dan icon ini berada di tengah-tengah, si widget kolom ini itu memiliki properti yang namanya Main Access Alignment Center ya. Jadi Main Access Alignment Center ini ketika kita panggil, maka nanti dia berada di tengah sini ya. Oke. Atau kalian bisa menggunakan eh, cross access alignment, sorry. Saya ganti dulu jadi cross access alignmentnya center. Kemudian kita lihat di bagian sininya ini belum berubah. Oke, sebentar. Kita coba kolom ini kita coba eh, refraktor. Kemudian kita coba kasih di bagian center seperti ini. Nah, jadi nanti sudah berada di tengah-tengah ya. Sorry, saya share screen dulu. Oke, jadi sebelum kolom kita kasih center untuk memposisikan si circle avatar ini dan teks itu berada di tengah. Kemudian kita menggunakan yang namanya cross access alignment center. Oke, yang berikutnya mungkin kita ingin menampilkan email. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan teks. Nah, teks, kemudian kita kasih emailnya misalnya. Nah, kemudian kita, nah setelah menampilkan email, kita juga bisa eh, menampilkan icons ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian simulatornya di sini saya sudah menampilkan nama, email, kemudian di bagian bawahnya sini saya ingin menggunakan icon misalnya sosial media ya. Di sini ada Facebook, Instagram misalnya dan GitHub misalnya. Nah, bagaimana caranya? Di Flutter seperti biasa karena eh, Flutter ini menggunakan komponen widget, maka widgetnya nanti akan kita susun ya. Nah, sekarang karena nanti tata letak dari icons ini akan diletakkan secara horizontal, maka kita harus menggunakan yang namanya row ya. Nah, di row ini dia punya children. Nah, kemudian kita coba menampilkan misalnya icons, kemudian kita kasih icons, kita kasih Facebook misalnya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada logo Facebook ya. Nah, kemudian misalnya kita buat lagi untuk icons, kemudian icons, sorry, misalnya untuk GitHub. Oh, GitHub-nya tidak ada ya. Git ada tidak? Instagram atau Telegram. Nah, ada Telegram, kemudian kita punya Twitter. Kita kasih font. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian simulatornya, harusnya kita dapat ya Facebook, Instagram, Telegram, dan apa number. Nah, sekarang ini mau kita rapikan, mau kita letakkan juga di bagian tengah, biar nanti sejajar dengan yang email ya. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita masuk lagi di bagian Visual Studio Code-nya. Kemudian kita panggil main access alignment-nya center.
Oke, kalau kalian menggunakan properti dari row ini, main access element center, maka nanti posisi dari si icons-nya ini akan berada di tengah. Oke, jadi sudah kelihatan ya modelnya sudah hampir sama dengan profil pada aplikasi-aplikasi yang lain. Ini tinggal kita eh, apa namanya atur saja dan desain untuk tata letaknya, pewarnaan dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau ada jarak dari icons yang ini ya. Kemudian nanti kita coba besarkan untuk setiap iconsnya. Nah, itu bagaimana caranya? Kita bisa styling ya. Kita bisa styling di setiap iconsnya. Misalnya saya mau kasih jarak, di sini saya coba kita lihat properti dari row itu dia punya padding tidak. Oke, dia tidak punya padding, maka kita bisa menggunakan yang namanya size box. Oke, kita kasih size boxnya, widthnya misalnya kita kasih 20, kemudian ini kita copy, kita geser ke sini. Kemudian kita akan coba mengatur lagi untuk ukuran icon-nya. Di sini kita kasih koma ya. Jadi di dalam icon Facebook ini di akhirnya kita kasih koma, kemudian kita bisa kasih size ya. Kemudian kita bisa kasih size-nya misalnya 30. Nah, maka kalau kalian lihat di bagian emulatornya seharusnya Facebook ini icon-nya lebih besar. Oke. Nah, ini menurut saya masih terlalu kecil ya. Kita coba besarkan lagi. Misalnya di sini saya coba kasih 40, kemudian ini juga saya kasih di bagian telegramnya, saya kasih size 40 dan fontnya juga 40. Oke, kalau kita lihat lagi di bagian emulatornya, oke, sudah jadi ya, sudah besar. Kemudian kita coba geser lagi jarak antara email dengan icon media sosial. Kita masuk lagi di bagian Visual Studio Code-nya, kemudian di sini kita coba kasih di bagian teks email dan row ya. Kita coba kasih size box. Kemudian kita coba kasih kasih tingginya itu 20. Nah, kemudian ini kayaknya terlalu besar untuk icon, saya coba eh, ganti saja ke 35. Kemudian saya ingin mengganti warna dari setiap icon. Misalnya di sini kita bisa kasih colors. Kemudian colorsnya bisa kita kasih warna ini ya, untuk Facebook misalnya untuk blue cyan misalnya. Nah, sini kalau kita lihat harusnya untuk icon Facebook itu sudah berubah warnanya. Nah, jadi biru. Oke. Kemudian Telegram dan font. Nah, sekarang kita coba ganti Telegram juga ganti ke warna biru. Di sini kita bisa kasih properti yang namanya colors, kemudian light blue, kemudian yang di bagian font kita kasih green. Oke, sekarang kalau kita lihat ini sudah jadi ya. Nah, ini sudah keren. Kemudian kita coba styling lagi untuk nama dan email. Namanya saya pengen merubah size-nya. Jadi kita masuk lagi di bagian Visual Studio Code. Kemudian kita coba styling lagi. Kita coba kasih yang namanya style. Kemudian kita panggil yang namanya text style. Sorry, text style. Kemudian kita menggunakan font size-nya 30. Font size-nya oke. Kita kasih 20 ya font size-nya di sini. Kemudian misalnya kita kasih ketebalan eh, tulisannya jadi bold. Ini jadi kalau kita lihat di bagian
emulatornya. Nah, sekarang sudah bisa nih. Tinggal kita geser ke bawah sedikit untuk mengatur jarak antara icon dengan nama. Sekarang kita masuk lagi di bagian Visual Studio Code. Kita kasih size box di sini. Size box kita kasih untuk tingginya 20. Oke, seperti itu ya. Jadi eh, saya akan jelaskan ya beberapa widget apa saja yang kita gunakan di profile. Yang pertama kita punya widget yang namanya ebar ya. Ebar ini adalah header dari si aplikasinya ya yang tutorial TU Mobile. Kemudian ada yang kedua yaitu widget center. Nah, widget center ini itu fungsinya untuk meletakkan posisi atau komponen widget di dalam center ini berada di tengah ya. Nah, kemudian di dalam center ini kita menggunakan widget yang namanya kolom. Nah, karena kita akan mengisi atau akan menampilkan banyak data, maka widget kolom dan row yang akan kita gunakan karena kolom ini menggunakan children ya. Nah, di dalam kolom itu kita menampilkan widget yang namanya circular avatar ya, yang di dalamnya kita panggil icon person. Berikutnya untuk widget size box ini itu mengatur jarak ya, jarak untuk tingginya dan lebar. Nah, kemudian ada teks, widget teks ya, ini untuk menampilkan nama. Kemudian di dalam properti teks ini kita coba melakukan styling dari si Yasir Moin ini. Jadi untuk font size-nya kita besarkan 20. Kemudian untuk ketebalan fontnya kita kasih font weight. Nah, kemudian email, teks email, dan ada juga yang namanya widget row ya. Kalau widget row berarti semua komponen yang ada di dalam row ini nanti akan disusun secara horizontal. Nah, sama ya untuk menampilkan icons. Nah, di sini kalau kita lihat ya harusnya sudah rapi ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menampilkan di bawahnya icon ini untuk about me ya. Kemudian nanti saya akan menulis beberapa deskripsi singkat ya untuk menampilkan profile. Oke, kita masuk lagi di bagian Visual Studio Code. Kemudian kita coba cari di bagian akhir dari row-nya ini, kita enter. Kemudian kita coba kasih size box untuk jaraknya. Sini kita menggunakan, sorry, ini saya hapus. Tag-nya kita kasih 20. Size box. Oke. Kemudian di sini saya akan kasih ya untuk teks, saya kasih tentang saya ya. Tentang saya. Kemudian saya coba styling sedikit. Text style, kemudian kita kasih fontnya 20, kemudian font weight-nya akan kita kasih jadi font bold. Oke, seperti ini. Kemudian kita panggil lagi teks widget teks untuk menampilkan deskripsinya. Kita panggil, kemudian kita panggil child dari teksnya. Oh sorry, teks ini tidak memiliki child ya, dia nanti mengembalikan sebuah string ya, string data. Nah, di sini kita coba kasih, misalnya sebentar saya coba cari lorem ipsum. Oke, kemudian di sini saya coba pastekan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di bagian emulatornya, oke sebentar ya masih.
di update. Nah, ini tentang saya sudah muncul ya. Nah, oke, jadi deskripsinya sudah tampil di sini. Nah, sekarang agar tulisan ini itu dia punya jarak antara ukuran display ini, kita bisa mengatur yang namanya padding ya, widget padding. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk lagi ke bagian Visual Studio Code. Kemudian ada cara cepatnya. Kita bisa menggunakan eh, cara ya kita klik ya, arahkan kursornya di bagian teks deskripsi ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih yang namanya refraktor, kemudian kita pilih ya mm, widget padding. Ada tidak widget padding? Container child. Ini ya, widget padding kita pilih, kemudian kita bisa atur untuk jarak dari si paddingnya ini. Misalnya di sini saya mau kasih 10 ya. Jadi kalau kita lihat di bagian aplikasinya harusnya bagian deskripsi sudah agak masuk. Nah, ini saya mau tambah lagi paddingnya jadi 20. 20. Oke, bentar. Coba kita lihat lagi. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita ingin eh, deskripsi ini bisa di format dalam Justify atau rata kiri kanan ya. Nah, kita bisa masuk di bagian akhir dari si eh, widget teksnya ini, kemudian kita bisa menggunakan, sorry, kita bisa, kita coba cari Justify Elegance. Ini, bentar, kita coba cari Style Justify Alignment Center. Hmm, and define. Oke. Ini kita bisa atur di sini ya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini nanti coba saya carikan ya untuk properti, saya agak lupa untuk penggunaan justify centernya. Nah, atau mungkin nanti ini jadi tugas buat kalian ya. Nanti coba menggunakan, coba cari beberapa properti yang ada di teks ya untuk mengatur format teksnya. Misalnya ada justify center, kemudian alignment center, kemudian ada justify, kemudian misalnya atur untuk posisi kirinya, defaultnya kan dia nanti tampilnya begini ya. Atau kita bisa atur jadi posisinya ke kanan. Tuh. Nah, kemudian untuk tugas tambahan lagi, saya nanti akan minta kalian buat tugas sekalian latihan untuk membuat profil kalian masing-masing. Ya. Nah, satu lagi yang terakhir, saya akan coba menggunakan salah satu widget yang namanya button. Ya. Nah, di sini misalnya saya akan coba membuat button di bagian bawahnya. Di sini saya akan coba menggunakan button elevation button ya, misalnya elevation button, kemudian on press-nya kita kasih kosong saja untuk aksinya. Sorry, di sini. Kemudian untuk child-nya itu kita kasih edit profile.
Nah, jadi kalau kita lihat di bagian text editornya, harusnya ada satu buah tombol button di bagian bawah script untuk fungsi edit profile. Oke, mungkin itu dulu. Sekian ya video pada eh, pertemuan hari ini. Nanti silahkan dikembangkan atau dieksplorasi untuk mempelajari widget apa saja yang ada di Flutter. Nah, sekaligus kalian juga bisa nanti memodifikasi ya untuk styling dari buttonnya. Oke, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.